Halo, bertemu lagi dengan saya Tirta Musitama di kampus kita Viewpoint. Kampus kita Viewpoint. Kampus kita Viewpoint. Baik, apa kabar semuanya? Kan saat ini kita akan membahas tentang tantangan dosen dan dunia pendidikan tinggi. Wow, tentu satu topik yang kayaknya berat banget ya. Baik, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua, para kolega dosen di kampus kita Viewpoint. Ya, di kampus kita Viewpoint ini kita akan diskusi seputar karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Sebelum kita membahas tentang topik yang kita tadi diskusikan, sudah saya introduksi di awal gitu ya. Mari kita simak berikut. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe tentunya. Yang belum, silahkan ya, nanti pertimbangan untuk subscribe gitu ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang hal tantangan dosen ya di dunia pendidikan tinggi saat ini. Banyak sekali komentar-komentar, pertanyaan yang disampaikan kepada saya dalam berbagai acara, webinar pendidikan maupun webinar di kampus, para dosen-dosen muda, para kolega dan juga para mahasiswa menanyakan, nih Prof, sebenarnya gimana nih kita dosen ya menghadapi tantangan dunia pendidikan seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya apa juga tantangan dunia pendidikan saat ini? Nah, saya ingin sampaikan selalu ya bahwa mimpi seorang dosen itu adalah menjadi profesor, menjadi guru besar. Nah, makanya di channel ini ya saya juga ingin mengajak teman-teman semua ya, misi dari channel ini adalah mewujudkan 1.000 profesor baru, mewujudkan 1.000 guru besar baru ya. Mari bersama-sama dan Anda semua nih yang melihat ya, menyaksikan video ini, wah pasti juga ingin kan ya menjadi guru besar. Bagi yang sudah guru besar, salam hormat para kolega guru besar. Baik, nah sekarang kita akan diskusikan. Satu sisi mimpi seorang dosen adalah menjadi profesor. Tentu ya tahapan-tahapannya harus dijalani. Nah, gimana caranya? Simak ya, nanti di video-video yang lain saya akan membahas tentang itu. Nah, sedangkan tantangan terbesar saat ini ya di dunia pendidikan menurut saya adalah disrupsi teknologi. Ya, dengan adanya teknologi yang didisrupt ya, sehingga membuat landscape pendidikan tinggi, lingkungan ya, kemudian tata cara, cara pengajaran, perilaku dosen, mahasiswa dalam mengajar, dalam belajar, mengajar berbeda sama sekali. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan ya? Kira-kira apa yang dosen bisa lakukan? Nah, yang pertama adalah dosen harus mau tidak mau ya, dipaksa ya, terpepet oleh kondisi ya, untuk menguasai kompetensi baru. Harus selalu belajar kompetensi-kompetensi baru. Apalagi ya, ketika pandemi COVID-19 ya, saat video ini dibuat ini masih dalam masa-masa akhir COVID-19 ya, semoga segera berakhir di tahun ini gitu ya. Nah, itu perkuliahan berubah ya, tiba-tiba itu menjadi daring ya, menjadi online. Semua belajar bagaimana cara mengajar secara online, menyiapkan semua infrastrukturnya. Nah, itu adalah salah satu upaya karena kondisi memaksa kita untuk berubah, untuk menguasai kompetensi baru. Kompetensi berbicara di depan kamera, ya, berusaha interaktif menggunakan aplikasi-aplikasi lain dalam pengajaran, berusaha interaktif untuk mengajar. Ketika kita mengajar di depan kamera, ya kita tidak tahu apa sebenarnya reaksi mahasiswa di ujung sana, atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita di ujung sana, ya kan? Nah, kita hanya berimajinasi saja. Nah, kita juga dengan demikian ketika kita termasuk dosen yang tipenya itu adalah nunggu reaksi atau ketika kita membaca reaksi dari mahasiswa kita, menstimulasi kita untuk melakukan sesuatu, nah kita harus melakukan, role playing gitu ya, agar seolah-olah mahasiswa kita juga memperhatikan kita dan kita juga melihat, menyampaikan, mengirimkan energi gitu agar tetap kita semangat gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang pertama ya, tantangan dosen yang harus diwujudkan. Hal lain juga banyak, kompetensi lain juga banyak yang harus dikuasai ya.
dalam melakukan penelitian kah, dalam berjejaring kah, dalam publikasi kah, dalam hilirisasi produk penelitian, banyak sekali. Nah, kemudian apa, hal yang kedua, dosen bukan lagi satu-satunya sumber pembelajaran, atau katakanlah kalau dari dulu juga bukan satu-satunya, tapi bukan yang utama lagi, ya. Maksudnya bukan utama lagi, artinya apa? Dengan adanya disrupsi teknologi, ya, semua orang ya, baik yang punya jenjang pendidikan S1, S2, S3 atau tidak, ya, kalau dia punya skill, dia punya kemampuan, dia bisa bicara di depan kamera gitu ya, kemudian dia upload materinya ke YouTube kah, ke berbagai blog kah, berbagai website kah, kirimkan di beberapa media sosial, dan kalau ada audiens yang menganggap itu menarik, itu bagus, itu bermanfaat, nah dia tiba menjadi content creator ya, tiba menjadi sumber pembelajaran yang lain. Nah, kemudian kita, otoritas kita sebagai dosen, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, ya, tidak mau juga berusaha menjadi content creator di bidang kita, akan tertinggal jauh. Dan akhirnya ketika kita tidak mau belajar lagi ya, ketika orang-orang yang katakanlah tidak memiliki jenjang pendidikan yang seperti disyaratkan sebagai seorang dosen gitu ya minimal, tetapi dia juga ternyata mampu memproduksi pengetahuan, membagikan, mereproduksi lagi, membagikan lagi, bisa kemudian membuat sintesa, melahirkan antitesa, sintesa lagi gitu. Justru mereka lah sebenarnya menjadi dosen-dosen yang real, ya, dan mahasiswa juga bisa belajar dari mereka. Nah, sekarang bagaimana posisi kita? Ya, tidak bisa lagi, kita harus berubah. Ya, tidak bisa lagi kita juga saklek ya, kalau nanti ada misalnya berpikir bahwa dosen itu harus saklek, harus yang punya apa namanya, ditakuti gitu ya, berkarisma di kelas gitu ya. Karena keangkeran kita gitu di kelas yang membuat mahasiswa takluk gitu ya. Bukan itu lagi. Dan kalau kita tidak mau belajar ilmu-ilmu yang mungkin ya, yang dipelajari ketika S2, S3, setiap hari banyak ilmu-ilmu baru yang muncul. Nah, ilmu kita akan cepat menjadi obsolete. Nah, ini tantangan ya harus kita lalui. Nah, yang ketiga ya, kampus sendiri sebagai satu institusi harus terus ya menjadi relevan, tetap harus berusaha relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, nih kalau tidak akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan oleh customer, oleh masyarakat. Ah, nggak perlu gue ke kampus deh, karena gue belajar aja lewat YouTube, lewat yang lain ya, kursus-kursus online yang baik yang tersertifikasi maupun yang gratis, mau yang berbayar maupun tidak, ya, itu mereka udah bisa. Yang penting kan saya kompeten, bisa melakukan pekerjaan, ya, melakukan aktivitas, melakukan bisnis sebagai entrepreneur, atau penting nih, masalah saya terpecahkan dengan ngecek di YouTube, ngecek di media sosial, buka website, nggak perlu saya belajar di kampus. Nah, ini satu tantangan yang luar biasa. Saya juga mengajak kepada para pemimpin kampus, pimpinan kampus, para dosen, bagaimana kampus tidak boleh lagi ya menjadi menara gading ya, sumber-sumber ilmu tapi tidak relevan terhadap masyarakat. Ya, makanya menjadi sangat penting sekali ya, sangat penting sekali bagaimana ilmu-ilmu yang dikembangkan di kampus itu relevan ya, harus dikembalikan kepada masyarakat, tumbuh berkembang bersama masyarakat, dibagikan kepada masyarakat, dan kita menyerap apa sebenarnya yang terjadi ya di masyarakat. Nah, ini menjadi hal yang penting. Ketika mereka punya masalah, punya kegelisahan, ya, mereka tidak berdaya, katakanlah begitu ya, menghadapi apa yang terjadi, kampus harus turun. Kampus harus bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan memecahkan masalah-masalahnya. Nah, ini dia ya, satu tantangan yang harus dipecahkan, ya, harus dilalui oleh para dosen Indonesia. Nah, tentu ya, banyak lagi ya tantangan-tantangan yang lain yang dihadapi oleh dosen maupun oleh dunia pendidikan tinggi. Untuk itu, saatnya kita berubah, perdebatan-perdebatannya
yang kita kedepankan tentu perdebatan-perdebatan yang konstruktif, yang akhirnya membuat peserta didik kita mampu ya, berdiri sendiri kah, menjadi mandiri kah, menjadi apakah entrepreneur atau menjadi self-employed di bidang apapun yang mereka suka, yang membuat mereka happy. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian, ya. Makanya kita juga, menyambut banyak ide-ide dari pemerintah ya, berusaha untuk mendekatkan antara, dunia usaha, dunia industri dengan kampus ya, atau juga dengan di area kampus ya. Kampus tidak hanya sibuk ya dengan dirinya sendiri, tidak hanya sibuk mungkin dengan ranking, dengan rating, tetapi ranking dan rating itu ya sebenarnya merupakan manifestasi perwujudan dari kualitas pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, ya publikasi yang baik, penelitian yang baik, dan ujung-ujungnya bagaimana memberikan manfaat gitu yang sebanyak-banyaknya ya kepada masyarakat. Nah, akhirnya saya ulangi lagi, semoga sharing saya bermanfaat buat para dosen pemula, dosen baru, maupun dosen-dosen senior yang saat ini meniti karir, di dunia pendidikan tinggi. Mari kita sama-sama mewujudkan 1.000 profesor baru. Ya, Anda siap menjadi bagian dari gerakan ini? Mari kita sama-sama bergerak, terus maju, saling menyemangati, saling bersinergi, ya, sehingga Anda secara bertahap bisa akhirnya menjadi seorang guru besar. Terima kasih banyak. Semoga sharing saya bermanfaat. Jangan lupa ya, tadi yang belum subscribe ya, sekarang subscribe. Dan kalau Anda melihat bahwa video ini banyak value-nya, banyak nilainya, silahkan di-like dan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain ya, sesama dosen. Terima kasih banyak, sukses buat kita semua, sehat selalu. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain. Jangan lupa bahagia.